Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man tabi'a wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak pengajar mata kuliah Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadiq, Magister Engineering, Magister Manajemen di program studi Magister Studi Pembangunan Universitas Lampung Mangkurat. Saya Makmun Bahtiar akan menyampaikan makalah tentang pemberdayaan masyarakat dengan judul Peran UPT Balai Benih Ikan Kambitin dalam memberdayakan unit pemberdayaan rakyat atau UPR di Desa Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Untuk profil UPR Desa Kambitin Raya itu sendiri sebagai berikut, yaitu UPR tersebut dibina oleh Balai Benih Ikan Kambitin dan fokus pada produksi benih ikan nila, emas, dan lele yang merupakan produksi utama dari budidaya pembesaran ikan di berbagai tempat. Nah, untuk pendahuluan, perikanan sebagai sektor penting dalam membangun ekonomi dan ketahanan pangan. Jadi di Desa Kambitin Raya, perikanan adalah salah satu dari komoditas yang ada di desa selain dari perkebunan dan tanaman sayur mayur atau palawija yang merupakan andalan sektor penting dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan di Desa Kambitin Raya. UPR atau unit pembenihan rakyat tersebut berperan dalam menyediakan benih ikan berkualitas. Nah, fokus dari UPR Desa Kambitin Raya adalah nila, emas, dan lele. Jadi dipilih ikan 3 komoditas tersebut karena melihat dari sisi kepraktisan dan kemudahannya dalam pelaksanaan pembenihan. Dukungan dari BPI Kambitin Raya yang dalam hari ini merupakan kepanjangan dari pemerintah daerah, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong, yang mendukung UPR yang ada di Desa Kambitin Raya dalam rangka pelaksanaan penyediaan benih ikan berkualitas. Gambaran umum UPR Desa Kambitin Raya. Jadi UPR ini atau unit pemberdayaan rakyat ini berbasis masyarakat, dan target wilayah atau target pasaran yang dimaksud itu terutama di Tabalong dan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Untuk jenis ikan yang diproduksi itu seperti di awal tadi kami sampaikan, berfokus pada ikan yang mudah di dalam pelaksanaan pembenihannya, yaitu nila, emas, dan lele. Alasan pemilihannya yaitu permintaan yang lumayan tinggi karena untuk 3 jenis ikan tersebut itu merupakan ikan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sehingga permintaan tinggi. Dan kemudian pertumbuhannya cepat, yaitu rata-rata pertumbuhan ikan-ikan tersebut 3-4 bulan sudah bisa dipanen. Dan yang ketiga yang menjadi alasan pemilihannya adalah budidayanya mudah. Karena ketiga ikan tersebut yang penting airnya bisa terjaga kualitasnya, itu sudah cukup untuk menjadi sarana pembesaran dari ikan tersebut. Peran BPI Kambitin dalam pembinaan UPR, yaitu peran BPI Balai Benih Ikan itu yang pertama yaitu untuk penyediaan indukan berkualitas, induk dari nila, emas, dan lele. Kemudian pelatihan teknologi pembenihan
Nah, karena tidak semua orang bisa melaksanakan pemilihan, maka PBI Kampitin berperan dalam melatih binaan yaitu unit pemilihan rakyat tersebut untuk melatih dalam teknologi pemilihan, mulai dari pemijahan, pemeliharaan larva, sampai ke pendedaran benih. Kemudian bantuan fasilitas dan infrastruktur. Jadi di PBI Kampitin terdapat fasilitas-fasilitas dan infrastruktur, misalnya seperti kolam pemijahan dan pendederan, yang berfungsi ketika dalam pelatihan untuk memudahkan peserta dalam melaksanakan praktek pembenihan ikan komoditas yang dimaksud tadi. Kemudian peran BPI Kampitin juga melaksanakan monitoring dan evaluasi. Jadi di BPI Kampitin itu karyawannya atau yang kerja di BPI tersebut adalah terdiri dari selain staf-staf juga ada penyuluh-penyuluh yang berkompeten untuk melakukan monitoring dan evaluasi sehingga produktivitas dan kualitas benih yang dihasilkan oleh UPR bisa terjaga. Nah, berikut ini proses produksi benih ikan di UPR. Yaitu yang pertama pemilihan indukan, itu berdasarkan ukuran, usia, dan kualitas genetik. Kemudian pemijahan alami dan pengaturan lingkungan yang sesuai. Untuk yang alami ini biasanya terjadi pada ikan nila. Mereka secara alami bisa melaksanakan pembuahan dan sampai penetasan. Tetapi untuk ikan mas dan lele itu harus diatur sedemikian rupa dengan alat-alat yang sedemikian rupa supaya mereka atau bibit indukan dari lele dan mas tersebut bisa melaksanakan pembuahan dan sampai ke penetasan sampai menjadi larva. Kemudian untuk penetasan telur, jadi pengaturan suhu dan oksigen yang optimal. Kemudian pemeliharaan larva, yaitu pemeliharaan pakan alami dan buatan. Kemudian yang terakhir yaitu pendedaran benih, pemindahan ke kolam untuk pertumbuhan lanjut. Jadi pendedaran benih ini lebih bersifat untuk stok sebelum dikirim ke konsumen atau untuk memenuhi permintaan konsumen. Jadi benih-benih yang ada di pendederan ini dengan berbagai variasi ukuran yang tentunya dengan berbagai ukuran tersebut bisa menjadi patokan harga yang berbeda-beda pula. Kemudian dampak sosial dan dampak ekonomi dan sosial. Jadi dengan adanya pembinaan dari BPI Kampitin terhadap UPR menimbulkan dampak ekonomi dan sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan. Nah, tentunya tujuan dari para pembudidaya ikan, pelaku pembenihan itu akan meningkat penghasilannya atau pendapatannya dengan beriringan dengan meningkatnya produksi dan penjualan benih ikan. Yang kedua, pengurangan pengangguran, yaitu otomatis ketika terjadi produksi dan penjualan benih ikan, maka di sana memerlukan tenaga-tenaga yang tadinya mungkin mereka adalah pengangguran akan menjadi orang-orang yang tidak menjadi pengangguran, sehingga secara otomatis akan terbuka lapangan kerja dan secara teknis dan untuk distribusi benih. Jadi tenaga kerja yang melakukan pembenihan juga ada tenaga kerja yang terekrut ketika mendistribusikan atau memasarkan hasil dari benih tersebut untuk dikirim ke masing-masing konsumen yang bisa juga berada di areal di luar Tabarong. Yang ketiga, kemandirian ekonomi desa. Jadi secara otomatis dampak ekonomi dan sosial dari adanya pembinaan tersebut, maka Desa Kampitin Raya akan menjadi desa yang mandiri secara ekonomi. Tantangan dan solusi.
Nah, itu untuk tantangan dan solusi itu yang pertama ada kendala infrastruktur. Karena dalam pembenihan ini ada infrastruktur yang disediakan untuk supaya pembenihan itu bisa sukses, maka harus ada tersedianya air yang berkualitas. Nah, infrastruktur yang dimaksud yaitu bendungan untuk menaikkan posisi permukaan air sehingga air yang tertampung itu bisa untuk mengaliri seluruh kolam-kolam pembenihan. Yang kedua masalah kualitas air. Nah, jadi untuk kualitas air ini apabila bendungannya tidak baik maka air yang tertampung pun volumenya menjadi berkurang, sehingga kalau menjadi berkurang otomatis kualitas air juga berkurang. Nah, oleh karena itu perlu solusi yaitu revitalisasi bendungan atau rehab bendungan menjadi layak untuk dipakai para pembudidaya ikan. Yang ketiga tantangannya adalah pemasaran benih. Nah, jadi pemasaran benih ini alhamdulillah untuk saat ini itu bisa melalui jaringan offline maupun melalui medsos elektronik. Sehingga untuk pemasaran benih ini bisa lebih efisien dan lebih efektif. Kesimpulan dari makalah tersebut adalah UPR Desa Kambitin Raya penting bagi ketahanan pangan dan ekonomi lokal, khususnya di Kambitin Raya sendiri dan umumnya di daerah-daerah yang terdampak. Kemudian yang kedua, dukungan BPI Kambitin meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi benih ikan. Yang ketiga, tantangan yaitu infrastruktur yang baik, air yang berkualitas, dan pemasaran yang cakupannya luas. Yang keempat, dengan perbaikan UPR dapat berkembang lebih jauh dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.